Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala ta'ala falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza makrabah au miskinan dza matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul mas'amah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi nikmat yang sungguh sangat banyak, yang tidak mampu kita hitung dengan jari jemari tangan kita. Kita patut mensyukurinya, mengucapkan kalimat alhamdulillah, kemudian kita wujudkan dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, perjalanan hidup kita, perjalanan yang sangat panjang, dimulai dari alam ruh, kemudian hidup di atas dunia ini, kemudian kita akan mengakhiri hidup kita dengan kematian, kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat akan hidup dalam kehidupan yang abadi. Pilihannya hanya dua, yakni ashabun nar atau ashabul jannah, menjadi penghuni neraka atau menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasr menjelaskan kepada kita sekalian, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Gambaran secara umum di akhir dari kehidupan kita ini, kita semua akan digolongkan oleh Allah menjadi dua golongan utama. Dalam surat Hasr ini Allah menyebut dengan kalimat yang sangat umum, ya, ashabun nar wa ashabul jannah, golongan penghuni neraka
dan golongan penghuni surga. Kalau di dalam surat Al-Balad di ayat yang mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20, Allah memberikan julukan atau memilah kita sekalian ini menjadi dua golongan. Ulaika ashabul maimanah, dan yang kedua hum ashabul masy'amah. Makna di sini kita semua akan digolongkan oleh Allah menjadi dua, golongan kanan dan golongan kiri. Pada ayat yang lain, misalnya dalam surat Waqiah, Allah memperkenalkan kepada kita sekalian dengan istilah ashabul yamin wa ashabus shimal, kelompok atau golongan kanan yamin, wa ashabus shimal, dan golongan kiri. Secara umum digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir kehidupan kita itu akan seperti itu. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Allah sesungguhnya telah mengarahkan perjalanan hidup kita ini supaya kita ini menjadi ashabul jannah, menjadi kelompok atau golongan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun, karena golongan penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Ketika kita masih dalam alam ruh, sebenarnya alam ruh, di alam ruh itu semua ruh pernah diminta persaksiannya. Alastu birabbikum qalu bala. Roh-roh itu kemudian membuat persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu bala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai Tuhan kita semua. Nah, ketika turun di atas dunia, Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberi potensi kepada setiap anak manusia yang lahir di atas dunia ini dengan potensi yang namanya fitrah. Jadi tanpa kecuali sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan di atas dunia itu oleh Allah sudah diberi potensi fitrah. Fitrah yang kecenderungannya adalah menuju kepada yang hanif, kebenaran. Hadis yang populer sangat kita mengenali karena sering dibuat sebagai bahan kajian kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu, semua anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi punya potensi kecenderungan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya yang akan mengarahkan apakah anak itu akan menjadi Islam seperti kita semua ini, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi, itu tergantung kepada orang tua. Kalau secara umum teorinya ada 3 ya yang berpengaruh kepada kita. Pengaruh pembawaan, namanya teori genetika itu, kemudian pengaruh dari orang tuanya, dan yang ketiga adalah pengaruh lingkungannya, termasuk lingkungan sekolahnya juga. Jadi sesungguhnya Allah sudah mengarahkan di alam roh kita ini, sudah
melakukan persaksian, ya, pernyataan persaksian di hadapan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, ya, dan diberi dalam keadaan fitrah. Nah, setelah itu berkembang kita, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai pada tingkatan ini kemudian masing-masing orang itu ternyata tidak semua mengambil apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga kemarin kita bahas 2 kali. Satu, kita membahas soal potensi iman dan potensi Islam kita. Ada yang kuat, ada yang lemah, bahkan ada yang kemudian tidak bisa mempertahankan keimanannya, menjadi orang-orang yang murtad. Kemudian kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan ajaran Islam, ajaran yang sempurna. Dan ajaran Islam itu asas dan prinsipnya sangat memudahkan kepada kita, ya. Diberi kemudahan ajarannya, kemudian tidak sulit, ya. Masih diberi keringanan-keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping bebannya yang sangat sedikit. Maka ini kalau diambil urutan sejak awal itu sebenarnya, kalau membahasakan dengan permainan bola golf itu, ya, bola golf, bola bowling, ya, main bowling, ya tinggal menggelinding saja sebenarnya. Bahkan ada teori namanya bola salju, ya. Dari potensi awal yang kecil, karena ini disemangati, digerakkan dengan sebaik-baiknya, maka menggelindingnya semakin jauh, semakin besar. Dan itu sebenarnya yang mestinya bisa kita lakukan dengan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, fitrah, kemudian dikembangkan dengan kekuatan iman dan Islam kita, maka akan menggelinding. Semakin bertambah umur kita, maka amal kita ini semakin membesar. Dan kalau itu kemudian bisa kita pertahankan sampai akhir hayat, maka insya Allah kita ini termasuk ashabul yamin, atau ashabul maimanah, atau ashabul jannah, menjadi golongan atau kelompok orang-orang kanan, kelompoknya orang-orang ashabul jannah yang akan mendapatkan janji Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata diberi kemudahan seperti itu, diarahkan seperti itu. Nah, tidak semua orang, bahkan banyak justru yang memilih sebaliknya, menjadi ashabun nar, menjadi ashabus shimal, menjadi ashabul mas'amah, menjadi kelompok kiri. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, karena itu hadirin, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang ashabul jannah, menjadi ashabul yamin, Islam telah memberikan daya kekuatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ini semua bisa kita manfaatkan, daya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan, karena di depan kita ini, ya, ibaratnya hidup ini kan seperti tarik tambang gitu, ya. Kekuatan kebenaran menarik dengan sekuat-kuatnya, kekuatan batil juga menarik sekuat-kuatnya. Jadi saling tarik-menarik seperti tarik tambang itu. Kadang kebenarannya yang menang, kadang kebatilannya yang mengalahkan.
Pertama, kita namanya diberi daya dorong. Mungkin ini pernah saya sampaikan sepintas. Diberi daya dorong. Kita ini semua didorong oleh agama kita untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Kalau bahasa lain, kita ini diberi motivasi, ya, diberi motivasi, dihasung, ya, disemangati untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Nah, kalau kita bisa melakukan berbagai amal kebaikan itu, maka Allah memberikan janjinya kepada kita semua. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kemudian amal kebaikan satu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah diberikan balasan surga. Diberi namanya daya kekuatan, daya dorong ini. Hadirin sekalian, kadang-kadang kita merasa untuk melakukan amal kebaikan itu menjadi sangat ringan sekali, nggih. Menjadi sangat ringan sekali. Kemarin Persyarikatan Muhammadiyah membuat muktamar di Solo. Adik-adik ikut ya, sebagian ya, atau semua? Sebagian gitu. Kalau ke sana bukan menjadi utusan, kita hanya bisa putar-putar ya, karena tidak bisa masuk stadion. Harapannya di stadion itu dipasang layar yang besar itu, videotron ya. Ternyata videotronnya tidak ada ya. Akhirnya macetnya seperti itu ya, kita hanya bisa putar-putar. Nah, dibantu dengan lihat di YouTube akhirnya ya, lihat di YouTube. Pertanyaannya sesama teman di atas kendaraan itu, kok bisa sekian orang banyak se-Indonesia, bahkan mungkin ada utusan luar negeri berbondong-bondong melakukan amal kebaikan ya. Ada apa? Karena ada daya dorongnya di situ. Ada daya dorongnya di situ untuk melakukan amal kebaikan, jalurnya melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Saya dan teman-teman akhirnya di samping ke muktamar berusaha untuk wisata religi, mampir ke beberapa masjid yang sangat terkenal ya. Kebaikan atau kegiatannya yang sangat terkenal itu. Di samping masjid yang baru diresmikan oleh Pak Presiden itu ya. Bantuan dari mana itu? Dari Arab itu ya. Syekh Zayed siapa namanya itu ya. Belum bisa masuk, hanya bisa selfie-selfian di depan pekarangannya masjid saja, belum bisa masuk ke dalam. Akhirnya mampir ke Jogokarian ya, masjidnya kecil tapi masya Allah kegiatannya sudah sangat terkenal, saking subur makmurnya kegiatannya. Nah, saya kira itu juga bagian daya dorong di situ. Diberi daya dorong untuk melakukan kebaikan. Pulangnya mampir ke Sragen. Ini juga masjidnya Masjid Raya Al-Falah di Sragen. Itu juga luar biasa terkenal ya. Kegiatannya subur makmur. Biasanya ya kita ikut melakukan perjalanan safari ke masjid, itu biasanya kegiatan subuh atau kegiatan Ahad pagi kita diberi sarapan, ya, sarapan gratis. Ini mampir ke Sragen sudah siang pas duhur nyampe di sana, habis melaksanakan sholat duhur berjamaah, semua jamaah diberi suguhan makanan gratis di samping jajanan, coffee break dan lain sebagainya. Ya Allah, luar biasa. Takmir barangkali kalau mampir ke situ bisa introspeksi pada diri masing-masing.
Apakah masjid yang kita kelola ini sudah bisa menyontoh seperti itu atau belum ya? Jawabannya sebagian besar belum. Dan saya dengar bahwa saldo kas masjidnya itu dibikin saldo nol. Artinya saldo kas di masjid itu tidak boleh lama-lama ngendon di masjid, tapi dimanfaatkan semaksimal seoptimal mungkin untuk kegiatan jamaah. Tapi sebagian masjid kan seneng nih saldonya itu gede. Kalau di sana katanya itu saldonya dibikin saldo nol gitu ya, luar biasa. Nah monggo hadirin sekalian, ibu, bapak, adik-adik sekalian, ini kita ambil ya, daya dorongnya ini kita ambil supaya semangat amal kita menjadi luar biasa. Seperti yang sudah diberikan contoh-contoh itu dalam rangka meraih ya, tiket paling akhir kita menjadi ashabul yamin atau menjadi ashabul maimanah atau menjadi ashabul jannah, golongannya orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Yang kedua namanya kita diberi daya kekuatan, daya tolak. Daya tolak, menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menolak hal-hal yang menjurus kepada perbuatan dosa dan maksiat, menolak kepada hal-hal yang bisa bertentangan dengan syariat agama Allah. Sebenarnya ketika kita diajari kalimat tauhid la ilaha illallah, itu sebenarnya kita diajari untuk memiliki daya tolak. La ilaha, tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ kita sebenarnya sudah secara global, secara umum itu kita sudah diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki daya tolak itu ya. Diiming-imingi melakukan misalnya anak-anak muda miras ya, ada daya tolaknya, no tidak. Narkoba kita juga bilang no tidak, karena ada daya tolaknya di situ. Melakukan korupsi no tidak, dan berbagai macam yang lain. Wali Songo ya, Wali Songo. Di Indonesia itu ada yang terkenal dengan istilah molimo, ya. Ada istilah molimo, 5 perbuatan dosa besar itu ya. Nah karena Wali Songo kepingin mengajarkan dengan daya tolak, molimo, mo-nya itu ditambah dengan kalimat ha menjadi moh limo. Jadi asalnya molimo, perbuatan maksiat dosa besar, 5 dosa besar itu yang sudah membudaya, maka para wali songo itu dengan kepandaian dakwahnya merubah menjadi moh limo, tidak mau melakukan 5 hal. Namanya daya tolaknya di situ. Maka kita sebenarnya dari ajaran tauhid itu kita sudah diajarkan secara langsung dan sangat hebat untuk memiliki daya tolak. Tapi seperti minggu sebelumnya kita ini ya, kita singgung sepintas itu, bahwa kebatilan itu bagi orang-orang tertentu khafif, ringan, wa khulwun, dan sangat menarik sehingga menjadi keranjingan ya. Akhirnya melakukan berulang-ulang. Padahal daya rusaknya menjadi sangat luar biasa. Warubah syahwatan, warubah syahwatin sya'atan turisu khuznan tawilan. Memperturutkan hawa nafsu yang hanya sesaat itu akan bisa menjadikan penyesalan yang berkepanjangan. Daya dorong dengan daya tolak ini kalau dipadukan menjadi kekuatan yang sangat hebat bagi kita sekalian, untuk menggerakkan pada diri kita melakukan berbagai amal kebaikan.
masih ditambah satu lagi namanya daya serap. Masih ditambah satu lagi namanya daya serap. Hubungan kita dengan Allah itu ibaratnya ada kekuatan magnetnya, ya. Ada kekuatan magnetnya. Kalau magnet kita, magnet kebaikan kita ini sangat bagus, maka kekuatan untuk berdekat atau mendekat kepada Allah itu sangat luar biasa. Ayat yang tadi dibaca oleh Ustadz Zainal itu menggambarkan bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat sebenarnya dengan kita sekalian. Uji budak watad da'i idza da'ani, apabila kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hubungan kita ini sangat dekat dengan Allah. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kita mohon kepada Allah ijabah dari doa-doa yang kita panjatkan. Ada sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana daya serapnya magnet kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendekat kepada Allah, ya, dengan daya magnet tadi, mendekat kepada Allah satu jengkal nih, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan satu hasta. Siapa yang mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada kita satu depo, kalau bahasa Jawa ini. Satu depa bahasa Indonesia ini apa, Mas? Satu depa nih bahasa Indonesia ini. Siapa yang mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan cara berlari. Siapa yang mendekat kepada Allah dengan cara berlari, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan cara yang lebih cepat lagi. Nah, di sini menunjukkan bahwa daya serapnya, kalau daya serap kita ini sudah sangat bagus, kita dengan Allah itu akan menjadi sangat dekat sekali. Dan kalau sudah sangat dekat, nopo ingkang kula panjenengan sedaya mintakan kepada Allah, insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, monggo nggih, daya kekuatan ini kita lakukan, daya dorong, daya tolak, dan daya serap, supaya kita bisa menjadi punya kekuatan untuk melakukan berbagai amal soleh, amal kebajikan. Endingnya, akhirnya, ibarat film itu namanya happy ending, ya, menjadi mengakhiri dengan sangat bahagia. Mengakhiri dengan sangat bahagia, menjadi orang-orang yang faizun, nah gitu, dengan cara mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penghuni surga, menjadi kelompok kanan, ya, menjadi golongan kanan, ashabul yamin bukan ashabus simal, ashabul maimanah bukan ashabul mas'am. Mudah-mudahan demikian yang bisa kita harapkan, nggih. Kita jangan lupa berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa yang di akhir sholat itu yang biasa kita panjatkan. Allahumma inni a'udzubika minal ayo Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang 5 yang kita minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang selamat.
minta berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab jahanam. Sebagian saya baca teksnya itu dibalik. Min adzabi jahannam baru min adzabil qabri. Tapi sebagian itu didahului min adzabil qabri wa min jahannam wa min adzabil jahannam. Kalau diurut itu sebenarnya ya azab kubur dulu gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Kemudian dari fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dunia ini dan dari fitnahnya kematian. Dan yang sangat menakutkan, mudah-mudahan kita tidak sampai menghadapinya, adalah dari buruknya fitnah Masihid Dajjal di akhir zaman. Itu kita istiqomahkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang kita salam dari sholat kita, atau bisa kita baca di luar ibadah sholat kita, mohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, azab jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dan dari buruknya fitnah Masihid Dajjal. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.